Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam mimbar Gemar online GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung. Hari ini Jumat tanggal 14 November 2025, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-24. Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan yang ke-24 dengan perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya rasa kita semua sudah hafal dengan pembacaan kita hari ini, yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang. Di mana di dalam pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 di sini dinyatakan, saya akan bacakan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Di sini ada seorang ayah, seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu si sulung dan si bungsu. Dalam ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Anak bungsu meminta bagian atau warisan kepada ayahnya, dan setelah anak bungsu ini mendapat bagiannya, maka anak bungsu ini menjual seluruh bagiannya itu, lalu anak bungsu ini pergi ke negeri yang jauh, dan di sana ia hidup berfoya-foya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah semua hartanya habis, maka timbullah kelaparan di negeri di mana anak bungsu ini tinggal. Kita bisa membacanya dalam ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Setelah semua hartanya habis, timbullah kelaparan di negeri di mana anak bungsu ini tinggal. Dan anak bungsu ini menjadi melarat, kehabisan semua hartanya. Kemudian ia bekerja sebagai penjaga babi. Karena tidak mempunyai apa-apa, ia jatuh melarat. Dan ketika ia merasa lapar, ia tidak bisa memberi makanan. Ia ingin mengisi perutnya dan memakan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi orang-orang di sana tidak ada yang mau memberikan kepada anak bungsu ini. Dengan apa yang dialaminya, maka anak bungsu ini menyadari akan keadaannya. Dia menyadari akan kesalahan yang telah dilakukannya dengan
meninggalkan ayahnya, meminta bagian warisan, meninggalkan ayahnya dan keluarganya untuk hidup mencari kebebasan, hidup mencari kesenangan dengan berfoya-foya, hidup sesuka hatinya, sehingga ia kehilangan segalanya, hidup menderita di negeri yang jauh itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-20, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, Bapak Ibu, ketika anak bungsu ini menyadari akan kesalahannya, ia tidak hanya menyesal, tetapi ia mengambil keputusan untuk kembali kepada ayahnya dan memohon untuk diterima kembali. Lalu, apa sikap dan tindakan sang ayah ketika anak bungsu ini kembali? Apakah ia menolak dan marah? Tidak, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Sang ayah menyambut anak bungsu dengan kasih dan sukacita. Ia merangkul dan memeluknya. Bukan itu saja, bahkan dalam ayat yang ke-22 sampai dengan 24 dikatakan, maka sang ayah mengenakan jubah yang indah, juga mengadakan jamuan makan untuk anaknya yang hilang dan kembali kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak bungsu dalam pembacaan kita hari ini menggambarkan anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan karena ingin mengalami hidup penuh kebebasan dan berkanjang di dalam dosa. Dengan kata lain, anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan, yang ingin hidup dengan menuruti hawa nafsu duniawi. Mereka ingin merdeka, bebas, lepas, tidak mau hidup diatur oleh firman Tuhan. Namun apa yang terjadi pada akhirnya? Hidupnya terpuruk dan menderita. Tetapi Allah adalah Bapa yang penuh kasih, dan kasih-Nya lebih besar, kasih-Nya lebih luas daripada dosa-dosa umat manusia. Dan saat anak-anaknya menjauh serta meninggalkannya, menyadari akan kesalahannya, akan keadaannya, dan kembali kepada Bapa, maka
Allah yang penuh kasih itu menyambut dengan tangan terbuka, memeluk dengan sukacita. Bapak Ibu yang kekasih, Allah Tuhan kita dengan sabar menanti anak-anaknya yang telah berpaling darinya dan menyadari kembali dalam pelukan kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah sedetik pun kita meninggalkan Tuhan untuk hidup dalam kebebasan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita merasa diri telah jauh dari Tuhan, marilah kita bertobat dan kembali kepadanya. Selagi masih ada kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, marilah kita kembali kepadanya. Mungkin juga kita mempunyai keluarga atau saudara-saudara yang telah meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Marilah kita mendoakan mereka secara terus-menerus agar mereka sadar, mereka menyadari akan kesalahan yang telah mereka lakukan dan mereka kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Jangan pernah kita menyia-nyiakan kasih Tuhan, anugerah keselamatan yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita dengan meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, marilah semakin hari kita semakin taat dan setia, mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga anugerah keselamatan yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita, kita jalankan dengan segenap hati kita. Dan kita menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan tangan Tuhan, karena hadiah menanti kita yaitu kehidupan kekal di surga. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, penuh panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Oleh karena itu Tuhan, biarlah anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami melakukannya dengan segenap hati kami. Kami lebih taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Demikian juga ketika kami mempunyai saudara-saudara atau keluarga yang meninggalkan Engkau Tuhan, berpaling dari Engkau. Biarlah Tuhan mereka sadar, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Mereka menyadari kesalahannya, keadaannya, sehingga mereka mau kembali kepadamu dan mereka memperoleh keselamatan kembali di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, mulai dari pagi, siang, hingga malam nanti. Biarlah kasih setia Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan selalu menyertai dan menaungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Selamat beraktivitas dan salam bergemar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.